warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kehidupan yang nikmat, khususnya adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada bagian ini saya diminta menyampaikan tema tentang pergerakan dakwah Islam. Kami ingin mengambil pada sisi pentingnya amal jama'i di dalam dakwah Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita semua ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang hadir ya pagi hari ini. Kalau tidak dipilih oleh Allah mungkin tidak bisa hadir. Tentu ini perlu menjadi kebanggaan. Di samping kemudian kita harus menjaga apa yang sudah dipilih oleh Allah pada kita ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui saat ini di dunia, penduduk dunia itu jumlahnya kurang lebih ada 7 miliar. Dari 7 miliar itu berapa yang kemudian dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah Islam? Apakah semuanya atau hanya sebagian? Ternyata hanya sebagian dari penduduk bumi ini yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Karena kita pahami bahwa hidayah Islam itu adalah hak Allah untuk memberikan. Bahkan Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang sangat dia cintai. Jika di dalam Al-Quran itu dikatakan la tahdi man ahbabta ilaika, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini adalah pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu bersedih karena paman beliau Abu Thalib yang selalu menjaga Rasulullah SAW, selalu melindungi Rasulullah SAW, meninggal bukan dalam keadaan Islam. Allah tegaskan bahwa hidayah itu adalah kekuasaan. Maka berarti kita yang memeluk agama Islam ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah.
Walaupun mungkin kebanyakan kita ya, bersyukur ya kita ini hadir di tengah keluarga yang Islam, orang tua kita Muslim. Karena kalau kemudian kita lihat kebanyakan yang keluarga yang Muslim, maka anak keturunannya juga Muslim. Walaupun itu tidak menjamin ya, kawannya tidak menjamin. Karena memang hidayah adalah hal. Jadi Bapak Ibu sekalian, berarti di antara 7 miliar penduduk bumi itu, kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Sekarang ini kira-kira yang Muslim itu ada 1,7 miliar atau 2 miliar. Indonesia itu termasuk yang paling besar negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Nah, kita ada di dalam. Nah, kita mesti bersyukur karena kalau di dalam Al-Quran itu dikatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang tidak mengambil Islam itu sebagai agamanya, maka akan tertolak seluruh amal. Jadi yang mereka tidak beragama Islam, mereka berbuat baik, ya akan dikenal sebagai orang yang baik. Tapi itu tidak menjadi amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini perlu menyadari bahwa kita ini adalah manusia pilihan. Nah, yang kedua kemudian kita ini juga mudah-mudahan termasuk yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan taufik. Jadi kalau di dalam sebuah pengajian yang saya ikuti, yang isi Ustaz Hafiz itu, beliau menyampaikan ada beberapa macam hidayah. Dari hidayah ruh, ya, di mana kita ditiupkan ruh saat kemudian di dalam kandungan. Kemudian hidayah pendengaran ketika kemudian kita terlahir. Kemudian hidayah penglihatan yang dengannya kita kemudian bisa melihat. Kemudian hidayah itu sendiri, hidayah keislaman. Jadi kalau nyawa, pendengaran, penglihatan, ya, atau panca indera semuanya mendapatkan. Tapi kemudian hidayah Islam tidak semua mendapatkan sebagaimana tadi. Nah, kata Ustaz Hafiz, yang kelima adalah hidayah taufik. Apa yang dimaksud dengan taufik itu? Kalau kata beliau, taufik itu adalah orang yang mau mengerjakan kebaikan. Ada orang yang Islam tapi tidak mau mengerjakan amal-amal Islam atau malas, gitu ya. Tidak mau mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa, tidak mengerjakan. Jadi banyak amal-amal yang wajib di dalam Islam tidak dikerjakan, apalagi amal yang sunnah. Nah, maka orang mau mengerjakan ini, jadi dia tahu kebaikan dan mau mengerjakan kebaikan, itu yang oleh para ulama disebut sebagai taufik. Maka kita kemudian juga mengenal yang namanya syakhsiyah Islamnya, berbagai bagian Islam. Kira-kira
tadi ada orang yang penduduk bumi yang muslim yang mendapat hidayah Islam jumlahnya sebagian. Ternyata dari sebagian yang Islam itu yang mau mengerjakan amal-amal Islam jumlahnya lebih sedikit ya, bawahnya terpilih lagi, gitu ya. Ada yang cuma Islamnya ada di mana kata aja. Jadi hanya Islamnya jadi label di KTP. Kalau sholat dia hanya 2 kali setahun. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha, gitu ya. Atau paling banyak sholat Jumat. Tapi di kampung saya itu ada juga yang dia tidak pernah sholat Jumat, walaupun dia muslim. Nah, ini berarti dia belum berkepribadian Islam. Paling sederhana berkepribadian Islam itu bisa kita lihat dari 3 hal. Dari sisi akidahnya, kemudian ibadahnya, dan akhlaknya. Akidahnya dia hanya menyembah kepada Allah, tidak pernah pergi ke dukun, tidak percaya dengan tahayul dan sebagainya. Artinya secara akidah kemudian dia menjaga supaya akidahnya ini bersih. Secara ibadah, semua yang kemudian menjadi ibadah wajib selalu berusaha untuk ditunaikan atau terus ditunaikan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, dan sebagainya. Kemudian dari sisi akhlaknya menunjukkan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah berkepribadian Islam. Jumlahnya menjadi lebih sedikit. Maka kalau kita ada di antara orang-orang yang memiliki kepribadian Islam ini, berarti kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dari sekian banyak yang beragama Islam, kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengerjakan amal-amal baik. Berarti manusianya ya, berarti kita adalah manusia yang pilihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari orang-orang yang memiliki kepribadian Islam ini, ternyata tidak semuanya mau untuk mendakwahkan kebaikannya atau mendakwahkan keislaman. Hanya sebagian yang kemudian yang mendakwahkan keislaman. Dan memang kalau kemudian kita baca di dalam Al-Quran itu, nampaknya juga sudah menegaskan hal ini ya, dengan kalimat bertakuliku umati yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kalian ada sebagian yang menyuruh kepada kebaikan. Sebagian, walaupun ini sesungguhnya maknanya adalah minkum ini, sebagian dalam makna secara terorganisir, ya, secara berjamaah. Tetapi ya yang kemudian kita saksikan bersama, tidak semua orang Muslim itu mau mendakwakan Islam. Jadi mencukupkan sebenarnya aku apa ya, bisa sholat, bisa puasa dan seterusnya, tapi kemudian yang mencukupkan dengan hal itu saja. Yang kemudian mau aktif mendakwakan keislaman ini jumlahnya lebih sedikit. Maka berarti orang yang mau mendakwakan keislaman ini, dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau
kemudian kita aktif berdakwah, aktif mengurusi masjid, aktif menjadi pengurus pengajian, kita melakukan aktivitas dakwah, maka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT. Jadi terpilih dari orang-orang yang dipilih. Luar biasa ini. Jadi orang-orang yang terpilih dari orang-orang yang dipilih. Ini kan berarti sudah lebih luar biasa. Ini yang kemudian seringkali kita sebut sebagai saksiyah dai, orang-orang yang memiliki kepribadian dakwah, ada keterpanggilan untuk berdakwah. Dulu waktu masih SMP SMA, kebetulan dulu rumahnya di Mandejero di selatan Lombok Gading, Mandejero. Nah, alhamdulillah bersyukur bisa ketemu dengan seorang ustadz, seorang ulama yang sangat bersemangat. Beliau namanya Ustadz Jalal Husain Almarhum, yang mendirikan kos dakwah pedesaan JDP. Nah, Ustadz Jalal Husain ini setiap hari ke Gunung Kidul dan Kulon Progo, khususnya yang paling banyak dikunjungi di Gunung Kidul, berdakwah, mendakwakan Islam di pedesaan untuk bisa membentengi umat Islam dari kaum misionaris. Semangat sekali, luar biasa. Dengan usianya yang waktu itu sudah mulai menginjak usia yang renta, tapi beliau tidak pernah kelihatan kok tidak semangat gitu. Jadi selalu bersemangat. Nah, sampai kemudian kalau di Gunung Kidul itu dulu, mungkin sekarang juga masih sangat diingat. Beliau itu sudah kayak menjadi password ya. Jadi kalau kita kemana-mana yang menyebut Ustadz Jalal Husain itu masuk tempat wisata aja sudah gratis gitu ya. Saking luar biasanya. Nah, ini adalah orang yang memiliki kepribadian dakwah. Jadi merasa tidak cukup hanya solid untuk dirinya sendiri, tetapi kemudian juga harus menyebarkan kebaikan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang seringkali disebut sebagai pewaris Nabi. Para dai itu adalah pewaris Nabi. Mengapa pewaris Nabi? Ya, karena kemudian mengajarkan keislaman ini kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah yang berikutnya adalah syakhsiyah harfiah, berkepribadian untuk gerakan dakwah. Kalau tadi hanya dakwah, kalau ini adalah gerakan dakwah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang kemudian membedakan di sana? Yang membedakan adalah kalau syakhsiyah dai itu baru semangat secara pribadi. Mestinya kemudian ini dirangkai menjadi sebuah gerakan, sebuah organisasi, sebuah amal jamaah, sehingga dakwah ini bisa lebih tertata dengan rapi, kemudian bisa berjalan berkesinambungan. Kalau hanya secara pribadi-pribadi, begitu pribadi yang punya kekuatan magnet dakwah ini meninggal, selesai.
Ada orang-orang yang dikaruniai Allah, dia aktif berdakwah dan kemudian punya magnet yang besar. Ada Kiai Haji Zainuddin Azhari, namanya besarnya Kiai Haji Zainuddin Azhari. Beliau pada masa itu disebut sebagai dai juta umat. Pernah ke Jogja beberapa kali. Kalau beliau datang itu yang datang ribuan, punya magnet yang kuat. Tablik kabarnya pasti dihadiri ribuan orang. Nah, ini tentu luar biasa bagi syiar Islam. Tetapi yang seperti ini, ya pasti beliau nggak mungkin akan mengelola dalam jumlah besar ini untuk kemudian umat ini bisa tertata dan ya tugas beliau memang untuk membuat orang tertarik dengan Islam. Nah, beliau meninggal, kemudian ya berganti dengan Ustaz yang lain. Nah, sekarang yang terkenal itu Ustaz Abdul Somad. Ya. Jadi Ustaz Abdul Somad kalau hadir ke banyak daerah, yang hadir juga ribuan orang. Ini adalah tabligh. Kita kenal sebagai tabligh, menyampaikan syiar Islam. Tetapi di dalam dakwah ini ternyata kan tidak hanya tabligh. Kita perlu membuat agenda tabligh-nya, pembentukan, dan kemudian juga tanfidhiyah, mobilisasi. Pembentukannya adalah membentuk kader-kader. Bagaimana cara membentuk kader-kader dakwah? Kalau dulu Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan bentuk kader dakwah itu dengan kajian rutin di rumahnya Arqam bin Abi Arqam. Rutin, bahkan hampir setiap malam ketemu ngaji Islam. Kita kalau datang tabligh akbar sekali, setiap tahun sekali sama ngaji setiap pekan atau setiap hari, mana yang kira-kira bisa membentuk untuk menjadi calon dai tadi. Pasti yang ngajinya rutin, ya. Dia memang mengingatkan untuk ngaji rutin. Kita seperti pagi hari ini. Nah, maka di sini untuk mengelola pengajian-pengajian rutin itu dibutuhkan amal jamaah, organisasi. Nah, kalau di Indonesia sebenarnya sudah ada organisasi itu. Ada yang usianya sudah 100 tahun seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kalau itu bentuknya bukan organisasi, Bapak Ibu sekalian, pasti sudah selesai sejak dulu. Kalau dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau hanya sendirian, pasti sudah selesai dakwahnya. Tapi karena beliau kemudian membuat organisasi, dakwahnya bisa selesai. Bahkan sekarang universitasnya sudah banyak sekali. Ini asetnya mungkin sudah kayak negara ya. Asetnya Muhammadiyah ini sudah triliunan. Nahdlatul Ulama juga demikian. Jadi Bapak Ibu, ketika dakwah itu dikerangkakan sebagai amal jamaah, sebuah organisasi, maka dia akan punya jangkauan yang lebih luas dan jangka panjang. Nah, maka penting bagi kita semua di sini mengerangkakan dakwah kita ini dalam kerangka amal jamaah bersama-sama dan terorganisir. Maka kita kan sering mendengar ungkapan Ali bin Abi Thalib, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi, mengapa kemudian umat Islam sekarang ini seringkali
terburuk, salah satu penyebabnya adalah tidak beramal jamaah, tidak terorganisir dengan baik. Orang-orangnya baik tapi tidak terpakai dalam gerakan dakwah yang terorganisir dengan baik. Nah, untuk itu saya kira kita perlu melangkah ke sana supaya kita semakin menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Tidak, kalau tadi kan dari seluruh penduduk dunia Allah memilih kita sebagai seorang muslim. Ini sudah terpilih. Kemudian dari sekian orang muslim Allah memilih kita dengan memberikan taufiknya kita menjadi seorang muslim yang sudah bisa melakukan kebaikan, punya kepribadian Islam. Kemudian Allah memilih kita lagi sebagai seorang muslim yang berkepribadian Islam, tapi juga mau mendakwahkan Islam. Ini lebih pilihan lagi. Dan yang berikutnya adalah Allah memilih kita untuk kemudian kita ini beramal jamaah di dalam dakwah keislaman. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada hadis ya, kemudian disebutkan riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, dan saya perintahkan kepadamu 5 hal, di mana Allah memerintahkan hal tersebut: mendengar, taat, jihad, hijrah, dan jamaah. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah sejenak, maka telah melepaskan ikatan Islam dari dadanya, kecuali jika kembali. Dan barang siapa yang menyuruh dengan seruan jahiliyah, maka termasuk buih jahanam. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, walaupun mengerjakan sholat dan puasa? Rasulullah SAW menjawab, walaupun sholat dan puasa. Maka serulah dengan seruan Allah yang telah menamakan muslimin, mukminin, hamba Allah. Jadi kita di dalam hadis ini diminta untuk beramal jamaah, berjamaah, tidak tercerai-berai menjadi satu-satu ya. Karena kalau tercerai-berai hanya sendirian pasti akan mudah dikalahkan. Seperti domba, kalau dia sendirian keluar dari kelompoknya, dia akan mudah diterkam oleh harimau. Tapi ketika dia ada di dalam rombongannya, ya, harimau serigala ya cuma dia mengamati saja. Jadi beramal jamaah itu akan menjadikan kita kuat. Maka semestinya gerakan dakwah itu adalah gerakan yang terorganisir dengan baik, yang kita tata dengan baik. Ada perencanaan yang baik, ada pembagian tugas yang baik. Dengan itu insya Allah dakwah ini akan menjadi lebih luas dan menjadi lebih besar. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.